Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like, absen dulu di kolom komen ya. Matahari sore merambat pelan di ufuk barat Jakarta, menyisakan semburat jingga yang memantul di kaca jendela kantor gedung pencakar langit itu. Arini duduk di kursi kebesarannya, menatap hamparan kota dari lantai 50. Di atas meja kerjanya yang terbuat dari kayu jati langka, sebuah map hitam berisi laporan keuntungan kuartal terakhir dari Arini Group tergeletak. Nilainya fantastis, cukup untuk membeli sebuah pulau kecil tanpa harus mengedipkan mata. Namun, di balik semua kemewahan itu, wajah Arini nampak letih. Ia merapikan rambutnya yang hitam legam, lalu menanggalkan jas bermerek Chanel-nya. Ia menggantinya dengan kardigan rajut berwarna krem yang sudah sedikit pudar warnanya, pakaian yang ia beli di pasar tradisional 5 tahun lalu, saat ia masih berjuang membangun segalanya dari nol setelah suaminya meninggal dunia. Ibu yakin ingin pergi dengan penampilan seperti ini? Suara sekretaris pribadinya, Maya, memecah keheningan. Arini tersenyum tipis. Aku ingin dicintai karena siapa aku, Maya. Bukan karena apa yang aku miliki. Jika Adrian benar-benar pria yang tepat, dia akan menerimaku meski aku hanya seorang janda miskin di mata dunianya. Arini melangkah keluar, meninggalkan kemewahan kantornya. Ia menuju area parkir bawah tanah, melewati deretan mobil Lamborghini dan Rolls-Royce miliknya, lalu berhenti di depan sebuah mobil city car tua keluaran 10 tahun lalu. Mobil itu bergetar saat dinyalakan, sekontras mungkin dengan statusnya sebagai salah satu wanita terkaya di negeri ini. 1 jam kemudian, Arini tiba di rumah keluarga Adrian. Sebuah rumah megah bergaya kolonial di kawasan elit Menteng. Namun, kemegahan rumah itu terasa dingin. Begitu Arini melangkah masuk, ia langsung disambut oleh tatapan tajam yang seolah menelanjangi harga dirinya. Di ruang tamu yang berbau parfum mawar mahal, duduklah Busari, ibu Adrian. Ia mengenakan kebaya sutra dengan bros emas sebesar jempol orang dewasa. Di sampingnya, Adrian tampak gelisah, sesekali memperbaiki kerah kemejanya. Jadi, ini janda yang kamu ceritakan itu, Adrian? Suara Busari memecah udara, dingin dan tajam seperti sembilu. Arini membungkuk sopan, mengulurkan tangan untuk bersalaman. Selamat sore, Tante. Saya Arini. Busari hanya melirik tangan Arini tanpa berniat menyambutnya. Ia malah sibuk memperhatikan tas kain yang dibawa Arini, sebuah tas tote bag promosi supermarket yang digunakan Arini untuk membawa hantaran berupa buah-buahan. Duduklah, perintah Busari tanpa sedikit pun keramahan. Arini, saya adalah orang yang jujur. Saya tidak suka basa-basi. Keluarga kami adalah keluarga terpandang. Kakek Adrian adalah menteri, dan ayahnya memiliki jaringan bisnis konstruksi yang luas. Kami punya standar. Adrian mencoba mencairkan suasana. Arini itu mandiri. Dia bekerja keras untuk menghidupi dirinya sendiri setelah suaminya mati dan meninggalkannya tanpa apa-apa, potong Busari cepat. Mandiri itu relatif, Adrian. Bagi orang kecil, mandiri berarti bisa makan 3 kali sehari. Bagi kami, mandiri berarti mampu menyumbang miliaran untuk yayasan sosial tanpa berpikir 2 kali. Busari kemudian menatap Arini dengan tatapan menghina. Arini, saya dengar kamu ingin serius dengan anak saya. Tapi kamu harus tahu diri. Statusmu itu janda. Di masyarakat kita, janda tanpa harta itu beban. Apa yang bisa kamu tawarkan untuk keluarga ini? Mahar apa yang bisa kamu bawa untuk menutupi aib status jandamu itu? Arini menarik napas dalam.
Ia merasakan denyut amarah di pelipisnya, namun ia menahannya dengan keanggunan seorang ratu yang sedang menyamar. Saya membawa niat baik, Tante. Bagi saya, pernikahan adalah tentang menyatukan dua hati, bukan dua laporan bank. Tawa Bu Sari meledak, tawa yang meremehkan. Niat baik tidak bisa membayar pajak tahunan rumah ini, sayang. Lihat pakaianmu. Kamu terlihat seperti pelayan yang salah masuk pintu. Kamu bahkan tidak mampu membeli bros yang layak untuk menemuiku. Bu Sari kemudian mengeluarkan sebuah amplop coklat dari balik bantal kursi. Ia melemparkannya ke atas meja, tepat di depan Arini. Ini ada uang 50 juta rupiah. Ambahlah. Anggap saja ini mahar, perpisahan, dariku. Gunakan untuk modal usaha kecil-kecilan di kampung, atau belilah baju yang lebih layak, agar kamu tidak memalukan jika nanti mencari pria lain yang selevel denganmu. Jangan ganggu Adrian lagi. Dia akan dijodohkan dengan anak rekan bisnis ayahnya yang baru pulang dari London. Adrian terkejut. Ma. Apa-apaan ini? Aku mencintai Arini. Diam, Adrian, bentak Bu Sari. Kamu mau memberikan nama besar keluarga kita pada wanita yang bau matahari ini? Lihat dia. Dia bahkan tidak berani menatap mataku saat aku menghina kemiskinannya. Itu tandanya dia memang tidak punya harga diri. Arini menatap amplop itu, lalu menatap Bu Sari. Sebuah senyum misterius muncul di sudut bibirnya, senyum yang seharusnya membuat Bu Sari waspada. Tante benar, ucap Arini pelan. Uang ini memang sangat berarti bagi orang yang membutuhkannya. Nah, kau dengar itu, Adrian? Dia langsung menerima uangnya. Tipikal orang miskin, cibir Bu Sari puas. Namun, Arini melanjutkan, suaranya kini terdengar lebih rendah dan berwibawa, saya tidak akan mengambil uang ini. Simpan saja untuk membayar tagihan listrik rumah besar ini bulan depan. Saya dengar, bisnis konstruksi suami Tante sedang mengalami kendala di proyek pelabuhan, bukan? Mungkin 50 juta ini bisa sedikit membantu. Wajah Bu Sari memucat sesaat. Bagaimana janda ini bisa tahu tentang masalah internal bisnis suaminya yang sangat dirahasiakan? Namun, kesombongan dengan cepat menutupi rasa terkejutnya. Sok tahu kamu. Keluar dari rumahku sekarang, teriak Bu Sari. Tunggu, Ma, potong Adrian dengan perasaan bersalah yang amat sangat. Besok malam adalah acara makan malam besar keluarga untuk merayakan ulang tahun Papa di restoran Le Grand. Biarkan Arini datang. Aku ingin Papa yang menilai sendiri. Bu Sari mendengus. Baik. Datanglah besok malam, Arini. Jika kamu bisa bersikap pantas di restoran termewah di kota ini tanpa membuat kami malu, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk tidak mengusirmu seperti pengemis. Tapi ingat, jangan pakai baju sampah itu lagi. Arini berdiri, memperbaiki letak kardigannya. Terima kasih atas undangannya, Tante. Saya pastikan, makan malam besok akan menjadi sesuatu yang tidak akan pernah Tante lupakan seumur hidup. Arini melangkah keluar dengan kepala tegak. Di dalam hatinya, ia sudah membuat keputusan. Sandiwara ini akan mencapai puncaknya besok malam. Ia tidak akan hanya menunjukkan siapa dirinya, ia akan meruntuhkan menara kesombongan yang dibangun Bu Sari dengan cara yang paling elegan. Saat ia masuk ke dalam mobil tuanya, ia mengambil ponsel terbarunya yang tersembunyi di bawah dashboard. Ia mendial sebuah nomor. Halo, Baskoro, ucap Arini dingin. Iya, Ibu Komisaris? Ada yang bisa saya bantu? Jawab suara di seberang telepon dengan nada sangat hormat.
Siapkan meja utama di Le Grand untuk besok malam. Dan satu lagi, aku ingin kau sendiri yang melayaniku. Jangan ada kesalahan. Siap, Ibu. Segala perintah Anda akan kami laksanakan. Arini menutup telepon. Ia menatap spion mobilnya, melihat rumah mewah Busari yang perlahan menjauh. Senyumnya kini tidak lagi tipis. Itu adalah senyum predator yang siap menerkam. Malam itu, Arini tidak langsung pulang ke apartemen rahasianya yang terletak di kawasan pusat bisnis. Ia memarkir mobil tua itu di sebuah SPBU sepi, lalu berpindah ke sebuah sedan hitam anti peluru yang sudah menunggunya di sudut gelap. Sopirnya, seorang pria tegap bernama pemuda berjas rapi, menunduk takzim saat membukakan pintu. "Kita ke butik pusat, Bu?" tanya sang sopir. "Tidak, antar aku ke gudang arsip Arini Group. Aku perlu memeriksa sesuatu tentang keluarga Adrian," jawab Arini dingin. Suaranya tidak lagi lembut seperti saat menghadapi makian Busari. Kini, suaranya adalah suara seorang penguasa yang sedang menyusun strategi perang. Di dalam mobil, Arini membuka tablet tipisnya. Jemarinya menari di atas layar, membuka data finansial keluarga calon mertuanya. Senyum sinis terukir di wajahnya. Ternyata, kemegahan rumah di Menteng itu hanyalah kulit luar yang mulai keropos. Perusahaan konstruksi milik ayah Adrian, Pak Gunawan, sedang berada di ambang kebangkrutan karena kegagalan tender proyek pelabuhan pekan lalu, proyek yang dimenangkan oleh salah satu anak perusahaan milik Arini tanpa mereka sadari. 50 juta rupiah, gumam Arini teringat amplop yang dilemparkan Busari. Ternyata itu adalah sisa napas terakhir dari tabungan mereka. Keesokan paginya, Arini memulai harinya dengan sangat tenang. Ia tidak pergi ke kantor. Ia menghabiskan waktu di taman pribadinya, menyesap teh melati sambil membaca laporan harian. Namun, ketenangannya terusik oleh rentetan pesan singkat dari Adrian. "Arini, tolong pakai baju yang agak bagus ya malam ini. Aku sudah pesankan gaun di toko langganan mamaku. Nanti kurir akan mengantarnya ke tempat kosmu. Tolong, jangan buat mama marah lagi." Arini menatap pesan itu dengan tatapan kosong. Adrian pria yang baik, tapi dia terlalu lemah. Dia lebih memilih memoles penampilan Arini agar diterima ibunya, daripada berdiri tegak membela harga diri wanita yang katanya dia cintai. Sore harinya, kurir kiriman Adrian datang ke rumah sederhana yang Arini gunakan sebagai alamat palsu untuk penyamarannya. Sebuah kotak merah berisi gaun berwarna merah jambu dengan payet yang terlalu berlebihan. Arini menyentuh bahannya, polyester murah yang gatal di kulit. Di dalamnya ada catatan kecil dari Busari, "Pakai ini. Setidaknya kamu tidak terlihat seperti gelandangan di depan kolega suamiku." Arini meletakkan gaun itu di kursi. Ia memanggil Maya, sekretarisnya. "Maya, kirimkan gaun Midnight Orchid ke alamat ini. Dan pastikan perhiasan berlian hitam dari koleksi terakhir juga siap," perintah Arini. "Tapi Bu, bukankah Ibu ingin menyembunyikan status?" tanya Maya heran. "Aku akan tetap menyembunyikannya secara visual bagi orang awam. Tapi bagi mata yang ahli, mereka akan tahu bahwa setiap helai benang yang kupakai harganya lebih mahal dari seluruh isi rumah mereka. Aku ingin melihat seberapa buta mereka terhadap kualitas yang sebenarnya." Pukul 7 malam, Arini sudah siap. Ia tidak memakai gaun merah jambu dari Busari. Ia memilih gaun sutra murni berwarna hitam pekat yang jatuh sempurna di lekuk tubuhnya. Gaun itu nampak polos tanpa payet, namun bagi mereka yang paham mode, itu adalah mahakarya penjahit butik ternama di Paris yang hanya melayani anggota kerajaan. Di lehernya melingkar kalung berlian hitam yang samar,
hanya akan berkilau jika terkena cahaya lampu kristal yang tepat. Ia mengulas lipstik merah gelap, memberikan kesan tegas dan tak tersentuh. Namun, sebelum berangkat, ia melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia memakai kembali kardigan krem lamanya yang sudah sedikit pudar di bagian luar gaun itu, lalu menaiki mobil tuanya yang berderit. Kejutan harus diberikan selapis demi selapis, bisiknya pada bayangan di cermin. Restoran Le Grand malam itu tampak sangat sibuk. Deretan mobil mewah, Mercedes, BMW, Lexus, berjejer rapi di lobi. Saat mobil tua Arini memasuki area valet, petugas keamanan sempat ragu untuk membukakan pintu. "Maaf, Mbak, ini area khusus tamu restoran," ujar petugas itu dengan nada meremehkan. Arini menurunkan kaca jendela, menatap petugas itu dengan tatapan yang membuat nyali pria itu menciut tanpa alasan yang jelas. "Saya tamu Pak Gunawan di meja utama." Petugas itu tertegun, lalu dengan ragu mempersilakannya. Di teras restoran, keluarga Adrian sudah menunggu. Bu Sari tampak sangat anggun dengan kebaya beludru hijau, didampingi Pak Gunawan yang terlihat gelisah. Adrian berdiri di samping mereka, tampak lega melihat Arini datang, namun wajahnya langsung berubah pucat saat melihat Arini masih mengenakan kardigan tua itu. "Arini, mana gaun yang kukirim?" bisik Adrian setengah berteriak saat Arini mendekat. "Gaun itu tidak muat, Adrian." "Jadi aku pakai apa yang membuatku nyaman," jawab Arini tenang. Bu Sari menghampiri dengan wajah memerah menahan amarah. "Kamu benar-benar tidak punya urat malu, ya? Berani-beraninya kamu datang ke Le Grand dengan jaket rongsokan itu. Kamu tahu siapa saja yang akan makan di sini malam ini? Rekan bisnis suamiku bisa menganggap kami mempekerjakan pembantu yang kurang ajar." "Tenanglah, Tante. Bukankah yang penting adalah kehadirannya, bukan apa yang membungkus kulitnya?" Arini menjawab dengan nada datar yang provokatif. Pak Gunawan menghela napas berat. "Sudahlah, Sari. Tamu-tamu sudah menunggu di dalam. Jangan buat keributan di lobi. Ayo masuk." Mereka berjalan masuk menuju ruang VIP. Sepanjang jalan, Bu Sari terus bergumam tentang bagaimana ia seharusnya memberikan uang 100 juta agar Arini benar-benar menghilang. Ia tidak sadar bahwa beberapa pelayan senior di restoran itu mulai saling berbisik dan membungkuk sedikit lebih rendah saat Arini lewat, bukan kepada Bu Sari, tapi kepada wanita berkardigan tua di belakangnya. Arini bisa merasakan ketegangan di udara. Ia tahu, di balik pintu ruang VIP itu, sebuah panggung drama besar telah disiapkan. Dan ia sudah siap untuk menjadi sutradaranya. Pintu ganda berbahan kayu ek dengan ukiran berlapis emas terbuka perlahan. Aroma kayu cendana dan hidangan laut segar langsung menyambut indera penciuman. Ruang VIP Le Grand adalah definisi dari kemewahan yang angkuh. Lampu gantung kristal menjuntai dari langit-langit, memantulkan cahaya yang membuat lantai marmer di bawahnya berkilau seperti cermin. Di tengah ruangan, sebuah meja bundar besar telah tertata rapi. Taplak meja dari linen putih tanpa celah, set alat makan perak yang disemir mengkilap, dan jajaran gelas kristal untuk berbagai jenis minuman. Di sana sudah duduk beberapa kolega bisnis Pak Gunawan beserta istri-istri mereka yang mengenakan perhiasan mencolok, seolah-olah mereka sedang berkompetisi dalam sebuah pameran toko emas berjalan. "Ah, Gunawan." Akhirnya sampai juga, sapa seorang pria tambun berjas abu-abu, Pak Broto, salah satu pemegang saham di proyek konstruksi yang sedang goyah. "Dan ini, istri dan putramu?" Bu Sari tersenyum lebar, senyum yang sangat kontras dengan wajah ketusnya saat di luar tadi. "Iya, Pak Broto. Dan ini." Ia melirik Arini dengan tatapan jijik yang kilat.
Ini Arini, teman Adrian. Dia baru saja kehilangan suaminya dan sedang mencoba mencari peruntungan di kota. Kasihan, jadi kami ajak makan malam agar dia tahu seperti apa rasanya makanan berkelas. Hening sejenak. Para tamu lainnya menatap Arini dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kardigan krem Arini yang menutupi gaun sutra mahalnya terlihat sangat asing di ruangan itu, seperti noda tinta di atas kertas putih bersih. "Oh, janda ya?" sahut istri Pak Broto sambil menutup mulut dengan kipas bulunya. "Beruntung sekali kamu, nak, bisa diajak keluarga Pak Gunawan ke sini. Biasanya, orang-orang sepertimu hanya bisa melihat restoran ini dari unggahan influencer di media sosial." Arini hanya tersenyum tipis. Ia mengambil kursi di posisi paling ujung, posisi yang sengaja disisakan Busari agar Arini tidak terlalu terlihat dalam jangkauan pandangan utama. Adrian duduk di sampingnya, wajahnya tertunduk lesu, tidak berani menatap kolega ayahnya. "Maafkan Mama, Arini," bisik Adrian sangat pelan. Dia hanya ingin menjaga martabat Papa di depan investor. Arini tidak menjawab. Ia justru sibuk memperhatikan detail kecil di meja itu. Ia tahu bahwa gelas kristal di depannya adalah seri terbatas dari baccarat yang dipesan khusus oleh pemilik restoran, alias dirinya sendiri, tahun lalu. Makan malam dimulai. Pelayan berseragam rapi mulai menyajikan hidangan pembuka, caviar di atas belini kecil dengan krim asam. "Arini, kamu tahu tidak apa ini?" tanya Busari dengan nada menggurui saat piring diletakkan di depan Arini. "Ini beluga caviar. 1 sendok kecil ini harganya mungkin lebih mahal dari seluruh isi lemari bajumu. Makannya pelan-pelan saja, jangan sampai tersedak karena kaget dengan rasanya." Tawa kecil pecah di meja makan itu. Pak Gunawan tampak tidak nyaman, namun ia terlalu sibuk mencoba merayu Pak Broto untuk menyuntikkan dana ke perusahaannya yang hampir kolaps. "Begini, Broto," ujar Pak Gunawan sambil memotong daging Wagyu A5 yang menjadi hidangan utama. "Proyek pelabuhan itu sebenarnya hanya masalah teknis kecil. Jika kita punya modal tambahan, kita bisa membalikkan keadaan. Saya punya koneksi kuat di pemerintahan." Pak Broto menyesap wine-nya. "Masalahnya, Gunawan, saya dengar Arini Group sudah mengambil alih seluruh konsesi lahan di sana. Siapa yang bisa melawan raksasa seperti mereka? Pemiliknya saja misterius. Tidak ada yang pernah melihat wajah sang komisaris utama, tapi kekuasaannya mencengkeram seluruh sektor logistik kita." Mendengar nama perusahaannya disebut, Arini tetap tenang, terus mengunyah dagingnya dengan gerakan yang sangat anggun, gerakan yang hanya dimiliki oleh mereka yang terbiasa dengan etiket kelas atas sejak kecil. Busari, yang tidak mengerti detail bisnis, mencoba ikut bicara untuk menaikkan gengsi keluarganya. "Oh, Arini Group? Suami saya pasti bisa mengatasinya. Lagi pula, pemilik restoran Le Grand ini, Pak Baskoro, adalah teman baik kami. Kami sering makan di sini dan selalu mendapat pelayanan terbaik. Jika perlu, kami bisa meminta Pak Baskoro mengenalkan kami pada orang-orang penting di Arini Group." Arini hampir saja tersedak air putih mendengar bualan itu. Teman baik? Ia tahu persis bahwa Baskoro adalah orang yang sangat selektif. Baskoro hanya tunduk pada satu orang, dan orang itu sedang duduk di pojok meja sambil memakai kardigan pasar. "Benarkah, Jeng Sari?" "Wah, hebat sekali kalau bisa kenal pemilik tempat ini," puji istri-istri kolega lainnya. "Tentu saja," sahut Busari bangga. "Bahkan malam ini, saya sudah meminta pelayan untuk memanggil Pak Baskoro ke sini. Saya ingin dia memberikan sambutan khusus untuk ulang tahun suami saya. Lihat saja nanti,
dia pasti akan memberikan komplimentari anggur terbaiknya untuk kami. Adrian menyenggol lengan Arini. Kamu dengar itu? Mama punya pengaruh besar di sini. Sebaiknya kamu jangan macam-macam dan bersikaplah sopan kalau Pak Baskoro datang nanti. Jangan sampai dia mengira kamu adalah orang asing yang menyusup ke meja kami. Arini menoleh ke arah Adrian, menatap mata kekasihnya itu dengan pandangan yang sulit diartikan. Adrian, apakah menurutmu seseorang dihormati karena siapa yang dia kenal, atau karena siapa dirinya yang sebenarnya? Adrian menghela napas, tampak frustrasi. Di dunia nyata, Arini, koneksi adalah segalanya. Sesuatu yang tidak akan pernah kamu mengerti karena kamu hanya orang biasa. Arini mengangguk pelan. Baiklah. Mari kita lihat seberapa kuat koneksi itu bekerja malam ini. Tepat saat itu, pintu ruang VIP kembali terbuka. Suasana yang tadinya bising dengan suara denting sendok dan tawa sombong mendadak sunyi. Seorang pria paruh baya dengan setelan jas hitam yang sangat rapi, rambut yang disisir klimis, dan aura otoritas yang kuat melangkah masuk. Dialah Pak Baskoro, sang legenda di dunia kuliner dan perhotelan. Busari langsung berdiri dengan wajah berseri-seri, merapikan kebayanya, dan bersiap menyambut teman baiknya itu dengan pelukan hangat atau sekadar jabat tangan erat yang bisa ia pamerkan pada tamu lainnya. Itu dia Pak Baskoro. Lihat semuanya, seru Busari setengah berbisik namun cukup keras untuk didengar satu meja. Arini meletakkan garpunya. Ia perlahan membuka kancing kardigan kremnya, menyingkap gaun sutra hitam Midnight Orchid yang selama ini tersembunyi. Detik-detik yang menentukan telah tiba. Langkah kaki Pak Baskoro bergema di atas lantai marmer, menciptakan irama yang menekan suasana di dalam ruangan. Setiap langkahnya terasa berat dan berwibawa. Wajahnya yang biasanya datar kini tampak tegang, matanya lurus menatap ke satu titik di ujung meja. Busari, dengan senyum paling lebar yang bisa ia bentuk, segera melangkah maju. Ia sudah membayangkan betapa bangganya ia saat Pak Baskoro menjabat tangannya di depan kolega-kolega suaminya. Ia ingin membuktikan bahwa keluarga Gunawan bukanlah keluarga sembarangan yang bisa diremehkan, meski bisnis mereka sedang digoyang badai. Pak Baskoro, senang sekali Anda bisa menyempatkan hadir di acara ulang tahun suami saya, seru Busari dengan nada akrab yang dipaksakan. Ia mengulurkan tangannya, jari-jarinya yang dihiasi cincin berlian gemetar karena rasa bangga yang meluap. Kami sangat puas dengan pelayanan malam ini, seperti biasanya. Oh, kenalkan, ini rekan bisnis suami saya, Pak Broto dan... Namun, sesuatu yang ganjil terjadi. Pak Baskoro bahkan tidak melambat. Pria itu melewati Busari seolah-olah wanita itu hanyalah pajangan dinding yang tidak terlihat. Tangan Busari menggantung di udara, senyumnya membeku, dan matanya terbelalak karena terkejut. Seluruh meja makan terdiam. Pak Broto menghentikan kunyahannya, dan Pak Gunawan menahan napas. Mereka menyaksikan sang pemilik restoran paling elit di Jakarta itu berjalan lurus menuju kursi di pojok ruangan, tempat di mana seorang wanita, janda miskin, berkardigan krem sedang duduk dengan tenang. Tepat di depan Arini, Pak Baskoro berhenti. Tanpa peringatan, ia merapatkan kedua tangannya di depan dada, lalu membungkukkan tubuhnya hingga membentuk sudut 90 derajat. Itu bukan sekadar sapaan sopan, itu adalah penghormatan tertinggi yang hanya diberikan kepada penguasa mutlak. Selamat malam, Ibu Komisaris Utama, suara Pak Baskoro menggema, jernih dan penuh ketakutan yang dalam. Mohon ampun sedalam-dalamnya atas kelalaian saya. Saya baru tahu Ibu sudah hadir 10 menit yang lalu. Petugas di depan tidak segera melapor bahwa mobil Ibu telah memasuki area valet.
Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Suara denting sendok pun tidak terdengar. Busari mematung, tangannya perlahan turun dengan lemas. Ia menatap Arini, lalu menatap Pak Baskoro, mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar. Komisaris utama, gumam Pak Gunawan, suaranya parau. Baskoro, apa maksudmu? Arini ini, dia hanya teman Adrian. Dia. Pak Baskoro menegakkan tubuhnya, namun tetap menundukkan kepala di samping Arini. Ia menoleh ke arah Pak Gunawan dengan tatapan dingin yang belum pernah dilihat keluarga itu sebelumnya. Teman? Sepertinya Anda salah paham, Pak Gunawan, ujar Baskoro dengan nada tegas. Wanita yang sedang Anda jamu di meja ini adalah pemilik sah dari seluruh jaringan Le Grand Hotels Resorts. Beliau adalah pendiri Arini Group, pemegang saham mayoritas yang menguasai konsesi pelabuhan yang sedang Anda incar itu. Perang! Gelas kristal di tangan istri Pak Broto terlepas dan hancur berkeping-keping di lantai. Namun, tidak ada yang peduli pada pecahan kaca itu. Semua mata tertuju pada Arini. Arini perlahan melepas kardigan kremnya, menjatuhkannya ke lantai begitu saja. Kini, ia hanya mengenakan gaun sutra Midnight Orchid yang berkilau misterius di bawah lampu kristal. Kalung berlian hitam di lehernya menangkap cahaya, memancarkan aura kemewahan yang sangat pekat sehingga membuat perhiasan Busari tampak seperti mainan plastik murah. Baskoro, suara Arini terdengar rendah namun sangat berwibawa. Bukankah aku sudah berpesan untuk bersikap biasa saja? Maafkan saya, Ibu. Tapi melihat Anda duduk di kursi pojok sementara orang-orang yang berutang pada bank Anda duduk dengan sombong di tengah, hati saya tidak tenang, jawab Baskoro dengan jujur. Arini menyesap wainya perlahan, lalu menatap Busari yang wajahnya kini sudah pucat pasi, seperti mayat yang baru bangkit dari liang lahat. Tante Sari, panggil Arini dengan nada lembut yang justru terasa mengerikan. Bagaimana rasa caviarnya? Apakah cukup mahal untuk selera Tante? Atau perlu saya minta Baskoro membawakan stok pribadi saya dari Rusia agar Tante tahu perbedaan antara mampu membeli dan memiliki sumbernya? Busari mencoba bicara, namun tenggorokannya terasa kering seolah tersumbat pasir. Arini, kamu pemilik Arini Group. Bukankah Tante bilang saya ini beban? Arini meletakkan gelasnya dengan denting pelan yang terasa seperti dentuman palu hakim. Bukankah Tante bilang saya tidak punya mahar yang layak untuk masuk ke keluarga Tante yang terpandang ini? Adrian, yang sedari tadi hanya dia membisu, mencoba memegang tangan Arini. Arini, sayang, kenapa kamu tidak bilang dari awal? Kalau aku tahu kamu sesukses ini, aku pasti. Arini menarik tangannya dengan kasar. Ia menatap Adrian dengan kekecewaan yang mendalam. Kalau kamu tahu aku sesukses ini, kamu akan membelaku di depan ibumu? Begitu, Adrian? Jadi cintamu memang harus ada jaminannya? Adrian terdiam, wajahnya memerah karena malu. Pak Gunawan tiba-tiba berdiri, mencoba menyelamatkan apa yang tersisa dari martabatnya. Arini, tolong maafkan istri saya. Dia hanya tidak tahu. Mari kita bicarakan ini baik-baik. Proyek pelabuhan itu, perusahaan kami sangat membutuhkannya. Jika kita menjadi keluarga, kita bisa bekerja sama. Arini tertawa kecil, tawa yang dingin dan menusuk. Bekerja sama? Pak Gunawan, saya baru saja menandatangani surat pembatalan akuisisi perusahaan Anda sore tadi. Saya tadinya berniat menyelamatkan bisnis Anda karena saya menghargai Adrian. Tapi setelah melihat bagaimana keluarga Anda memperlakukan orang yang Anda anggap rendah, saya berubah pikiran.
Pak Gunawan terduduk lemas di kursinya. Harapan terakhir untuk menyelamatkan bisnisnya baru saja musnah di tangan wanita yang sejam lalu mereka hina sebagai janda miskin. Baskoro, Arini berdiri, membuat seluruh orang di meja itu refleks ikut berdiri karena segan. Tutup ruangan ini untuk umum setelah kami keluar. Dan untuk tagihan meja ini. Arini melirik Bu Sari yang masih gemetar. Berikan tagihan paling mahal, tanpa diskon sepeser pun. Tante Sari bilang dia punya standar tinggi, jadi biarkan dia membayar sesuai standarnya. Pastikan dia membayar tunai atau kartu kreditnya tidak ditolak, karena saya dengar saldo mereka sedang kritis. Arini melangkah pergi, diikuti oleh Baskoro yang berjalan 2 langkah di belakangnya seperti pengawal setia. Di depan pintu, ia berhenti sejenak dan menoleh tanpa ekspresi. Oh, satu lagi. Uang 50 juta di amplop kemarin? Sudah saya sumbangkan ke panti asuhan atas nama hamba Allah. Setidaknya, uang itu akhirnya berguna untuk orang yang punya hati. Arini keluar dari ruangan dengan langkah anggun, meninggalkan kehancuran di belakangnya. Ia tidak lagi membutuhkan penyamaran. Malam ini, ia telah merobek topeng kesombongan keluarga Gunawan dengan tangannya sendiri. Langkah kaki Arini yang terbalut sepatu hak tinggi low buutin hitam terdengar mantap menyusuri koridor restoran yang sepi. Di belakangnya, Baskoro masih mengekor dengan setia, menjaga jarak yang tepat sebagai bentuk penghormatan. Di luar, udara Malang Jakarta yang panas terasa lebih menyegarkan daripada udara di dalam ruang VIP yang menyesakan karena kepalsuan. Ibu, panggil Baskoro dengan sangat hati-hati. Mobil ibu sudah siap di depan lobi utama. Saya juga sudah menginstruksikan staf untuk memastikan tidak ada jurnalis atau pihak luar yang mengambil gambar saat ibu keluar. Arini berhenti sejenak, menatap air mancur kecil di pelataran restoran. Terima kasih, Baskoro. Kau melakukan tugasmu dengan baik, meski sedikit lebih dramatis dari yang kubayangkan. Mohon maaf, Ibu. Saya hanya tidak tahan melihat mereka meremehkan berlian hanya karena ia tertutup debu, jawab Baskoro sambil membungkuk. Arini hanya tersenyum tipis. Ia melangkah menuju sedan hitamnya yang kini sudah terparkir tepat di depan pintu lobi. Namun, sebelum ia sempat masuk, suara derap langkah yang terburu-buru dan napas yang tersengal terdengar dari arah belakang. Arini, tunggu. Itu suara Adrian. Pria itu berlari keluar tanpa jas, kemejanya berantakan, dan wajahnya dipenuhi kecemasan yang luar biasa. Para pengawal Arini dengan sigap segera membentuk barisan penghalang, namun Arini memberikan isyarat tangan agar mereka membiarkan Adrian mendekat, meski hanya dalam jarak 2 meter. Ada apa lagi, Adrian? Tanya Arini tanpa menoleh. Arini, tolong, jangan pergi seperti ini, ujar Adrian dengan suara bergetar. Ia mencoba mengatur napasnya. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf atas kelakuan mamaku. Kamu tahu dia memang keras kepala dan sombong, tapi dia tidak bermaksud jahat. Dia hanya ingin yang terbaik untukku. Arini perlahan memutar tubuhnya. Ia menatap Adrian dengan pandangan yang membuat pria itu merasa lebih kecil dari debu di bawah sepatunya. Yang terbaik untukmu? Dengan cara menginjak-ninjak harga diri wanita yang kau sebut kekasih? Aku tidak menyangka kamu adalah pemilik Arini Group, gagap Adrian. Kalau aku tahu, aku pasti sudah menjelaskan pada Mama sejak awal. Semuanya akan berbeda, Arini. Kita bisa menjadi pasangan paling berpengaruh di kota ini. Papa juga sangat menyesal. Dia ingin bicara padamu tentang kontrak yang tadi. Hentikan, Adrian, potong Arini tajam.
Setiap kata yang keluar dari mulutmu hanya mempertegas betapa dangkalnya perasaanmu. Kamu bilang, kalau kamu tahu. Itu berarti, jika aku benar-benar janda miskin yang hanya punya niat baik, perlakuan ibumu tadi adalah hal yang wajar bagimu? Jika aku tidak punya miliaran di bank, maka aku layak dihina? Adrian terdiam. Mulutnya terbuka tapi tak ada kata yang keluar. Logikanya yang egois baru saja dibenturkan pada kenyataan yang paling pahit. Cinta itu buta, Adrian, tapi ia tidak boleh tuli terhadap kehormatan, lanjut Arini. Malam ini aku bukan hanya menyembunyikan status kekayaanku, aku juga sedang menguji status kejantananmu. Dan hasilnya? Kamu gagal. Kamu diam saat ibumu melempar uang 50 juta padaku. Kamu diam saat mereka menghinaku di meja makan. Kamu baru bersuara saat tahu aku punya kuasa untuk menghancurkan bisnis ayahmu. Aku hanya tidak ingin melawan orang tuaku, Arini. Aku anak berbakti, teriak Adrian, mencoba membela diri dengan dalih moralitas. Arini tertawa, tawa yang penuh dengan luka yang baru saja mengering. Bakti tanpa kebenaran adalah kebodohan. Kamu bukan anak berbakti, kamu hanya seorang pengecut yang takut kehilangan fasilitas dari orang tuamu. Dan sekarang, ketakutanmu menjadi kenyataan. Tepat saat itu, pintu restoran kembali terbuka. Bu Sari dan Pak Gunawan keluar dengan wajah yang tampak 10 tahun lebih tua. Bu Sari tidak lagi berjalan dengan dagu terangkat. Ia memegang lengan suaminya, tampak goyah. Saat melihat Arini, Bu Sari mencoba melangkah maju, wajahnya memelas. Arini, maksud saya, Ibu Arini. Suara Bu Sari terdengar serak, hilang sudah keangkuhannya. Tolong, jangan batalkan kerjasama dengan perusahaan kami. Kami bisa kehilangan segalanya. Rumah di Menteng itu, aset-aset kami, semuanya dijadikan jaminan di bank. Jika proyek pelabuhan itu lepas, kami akan jatuh miskin. Arini menatap wanita yang sejam lalu menyebutnya beban dan pembantu. Ada rasa iba yang melintas, namun rasa itu segera terkubur oleh prinsip keadilan yang ia pegang. Tante Sari, panggil Arini. Tadi Tante bilang, janda miskin itu adalah beban bagi masyarakat, bukan? Sekarang, mari kita lihat bagaimana rasanya menjadi bagian dari masyarakat yang Tante benci itu. Bukankah Tante punya standar tinggi? Saya harap standar itu tetap bertahan saat Tante harus pindah ke rumah yang lebih kecil. Kamu kejam, teriak Bu Sari, mulai histeris. Hanya karena masalah kecil di meja makan, kamu tega menghancurkan hidup kami. Arini masuk ke dalam mobilnya, namun sebelum menutup pintu, ia menatap mereka untuk terakhir kalinya. Bukan saya yang menghancurkan kalian. Kesombongan kalianlah yang melakukannya. Saya hanya berhenti menjadi penyelamat bagi orang-orang yang tidak tahu cara menghargai manusia lain. Baskoro, urus semuanya. Pintu mobil tertutup dengan suara gedubrak yang solid, kedap suara, dan mutlak. Sedan hitam itu perlahan meluncur meninggalkan lobi, melewati Adrian yang jatuh terduduk di aspal dan Bu Sari yang mulai meratap keras di depan lobi restoran mewah yang kini bukan lagi tempat yang ramah bagi mereka. Di dalam mobil, Arini menyandarkan kepalanya. Ia mengeluarkan ponselnya dan menghapus nomor Adrian dari kontaknya. Air mata hampir jatuh, namun ia segera menghapusnya. Maya, ucap Arini melalui telepon terintegrasi di mobil. Iya, Bu, jawab sekretarisnya. Jadwalkan pertemuan dengan tim akuisisi besok pagi pukul 7. Kita akan mengambil alih seluruh sisa saham perusahaan Gunawan Konstruksi secara paksa dari pasar. Jangan sisakan 1% pun untuk mereka.
Tapi, pastikan Adrian tetap memiliki pekerjaan di sana sebagai staf admin tingkat paling bawah. Aku ingin dia belajar bagaimana rasanya menjadi orang yang dia remehkan setiap hari. Baik, Bu. Akan saya laksanakan. Arini menatap lampu-lampu kota yang melesat di balik jendela. Malam ini satu bab dalam hidupnya telah selesai. Ia memang menyembunyikan status kekayaannya, tapi pada akhirnya, ia menemukan kebenaran yang jauh lebih berharga daripada emas, bahwa tahta yang ia bangun sendiri jauh lebih kokoh daripada cinta yang dibangun di atas pasir kesombongan. Pagi itu, Jakarta diselimuti mendung tipis. Bagi Adrian, langit seolah ikut meratapi nasibnya yang berubah 180 derajat dalam semalam. Rumah besar di Menteng yang biasanya tenang kini riuh dengan suara tangisan Bu Sari dan bentakan frustrasi Pak Gunawan yang sedang menelpon para pengacaranya, yang satu persatu menolak membantu karena tahu siapa lawan mereka. Adrian menatap sebuah surat elektronik yang masuk ke ponselnya tepat pukul 6 pagi. Sebuah surat penugasan dari Divisi SDM Gunawan Konstruksi, yang kini secara resmi telah berganti nama menjadi Arini Infrastructure. Saudara Adrian Gunawan, Anda ditempatkan sebagai staf administrasi logistik di Gudang Pusat Cakung. Segera melapor pukul 8 waktu Indonesia Barat. Staf administrasi? Di Cakung, gumam Adrian tak percaya. Itu tempat yang panas, berdebu, dan penuh dengan kuli angkut. Arini benar-benar keterlaluan. Ia mencoba menghubungi nomor Arini, namun yang terdengar hanyalah suara operator yang menyatakan nomor tersebut tidak aktif. Ia kemudian mencoba menghubungi kantor pusat Arini Group, namun sekretaris di sana dengan sopan, namun dingin, mengatakan bahwa ibu komisaris tidak memiliki waktu untuk urusan personal. Pukul 8 tepat, dengan kemeja yang tidak lagi disetrika rapi karena asisten rumah tangga mereka sudah berhenti bekerja sejak pagi tadi, Adrian tiba di Gudang Cakung. Bau solar dan debu semen langsung menusuk hidungnya. Ia yang biasanya mengendarai mobil sport, kini harus menumpang ojek daring karena semua aset kendaraan keluarga telah disita oleh tim likuidasi. Nama? Tanya seorang pria tambun dengan kaos oblong ketat yang sedang memegang papan jalan. Adrian. Adrian Gunawan, jawabnya pelan. Pria itu mendongak, menatap Adrian dari ujung kepala hingga kaki, lalu menyeringai. Oh, jadi ini, pangeran, yang jatuh miskin itu? Saya dengar ibu komisaris kasih pesan khusus buat kamu. Tugas kamu hari ini, sortir manifest barang masuk di kontainer nomor 12-20. Manual. Tanpa komputer. Apa? Itu ribuan lembar, protes Adrian. Kalau nggak mau, pintu keluar ada di sana, sahut pria itu acuh tak acuh. Tapi jangan harap bisa dapat pesangon atau surat referensi kerja. Adrian terpaksa melangkah menuju kontainer yang panasnya minta ampun. Di sana, ia duduk di atas peti kayu, mulai memilah kertas-kertas kotor. Keringat mulai membasahi kemeja mahalnya. Setiap kali ia merasa lelah, bayangan wajah Arini yang dingin di restoran semalam muncul di benaknya. Ia merasa terhina, namun di sudut hatinya yang terdalam, ia mulai menyadari sesuatu. Inilah beban yang ia tertawakan saat Arini berpura-pura menjadi rakyat jelata. Sementara itu, di lantai teratas gedung Arini Group, Arini sedang memimpin rapat dewan direksi. Ia mengenakan setelan jas putih yang sangat tajam, memancarkan aura kepemimpinan yang tak terbantahkan. Akuisisi selesai, lapor Maya sambil menyerahkan dokumen final. Keluarga Gunawan sudah mengosongkan rumah Menteng. Mereka pindah ke sebuah apartemen kecil di pinggiran kota. Ibu Sari dikabarkan terus mengurung diri. Arini terdiam sejenak. Ia melihat monitor pengawas yang terhubung dengan Gudang Cakung.
Di sana, di salah satu sudut layar, ia melihat seorang pria yang sangat ia kenal sedang mengelap keringat dengan lengan bajunya, tanpa payah dan putus asa. "Ibu ingin saya memindahkannya ke posisi yang lebih layak?" tanya Maya lembut. Arini menggeleng. "Tidak. Biarkan dia di sana. Bukan karena aku dendam, Maya. Tapi karena pria itu perlu tahu bahwa dunia tidak berputar di sekeliling uang orang tuanya. Dia perlu belajar menjadi manusia sebelum belajar menjadi pemimpin." "Lalu bagaimana dengan rencana makan malam dengan investor dari Dubai malam ini?" Arini berdiri, merapikan rambutnya yang sempurna. "Batalkan. Aku ingin pergi ke suatu tempat." Sore harinya, Arini mengendarai sendiri mobil tua yang ia gunakan saat menyamar dulu. Ia berhenti di depan sebuah warung makan kecil di dekat gudang cakung. Dari kejauhan, ia melihat Adrian keluar dari gerbang gudang dengan langkah gontai. Pria itu tampak sangat berantakan, debu menempel di wajahnya yang biasanya mulus. Adrian berhenti di pinggir jalan, tampak bingung mencari transportasi pulang. Saat itulah, mobil tua Arini berhenti tepat di depannya. Adrian terkejut. Matanya berbinar melihat mobil yang sangat ia kenali itu. Ia mengira Arini datang untuk menjemputnya dan mengakhiri semua hukuman ini. "Arini, kamu datang?" seru Adrian sambil berlari kecil ke arah jendela mobil. "Aku minta maaf, Arini. Aku sudah merasakannya. Ini sangat berat. Tolong, bawa aku pergi dari sini. Aku janji akan meyakinkan Mama agar kita bisa mulai lagi dari awal." Arini menurunkan kaca jendela. Matanya tersembunyi di balik kacamata hitam besar. "Aku tidak datang untuk menjemputmu, Adrian," ucap Arini datar. "Aku hanya lewat untuk memastikan satu hal." "Apa itu? Apakah kamu sudah mengerti sekarang? Rasa haus setelah bekerja seharian, rasa dihina oleh atasan, dan rasa tidak memiliki apa-apa untuk dibanggakan selain tenaga sendiri." Adrian terdiam, wajahnya kembali muram. "Tadi pagi, ibumu menelpon kantorku," lanjut Arini. "Dia masih mencoba menjual sisa perhiasannya padaku dengan harga tinggi, mencoba mengemis dengan cara yang sombong. Ternyata, kehilangan harta tidak otomatis membuat orang memiliki martabat." "Lalu apa yang kamu mau, Arini?" Suara Adrian mulai serak. "Aku ingin kamu benar-benar bekerja. Jangan mengandalkan nama belakangmu lagi. Jika dalam 3 bulan kamu masih bertahan di gudang itu tanpa mengeluh, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk membiarkan ayahmu memegang satu toko kecil milik grupku agar mereka bisa makan." Arini menaikkan kembali kaca jendelanya. Ia menginjak gas, meninggalkan Adrian yang terpaku di pinggir jalan yang berdebu. Roda memang sudah berputar, dan bagi Arini, ini bukan tentang pembalasan, melainkan tentang memberikan pelajaran hidup yang tidak bisa dibeli dengan miliaran rupiah sekalipun. Gedung pencakar langit Arini Group berdiri angkuh di jantung kawasan Sudirman. Dinding kacanya yang memantulkan langit biru Jakarta tampak seperti perisai yang tak tertembus bagi siapapun yang tidak diundang. Di lobi utama yang beralaskan marmer Italia, suasana tenang dan profesional mendadak pecah oleh suara lengkingan yang tidak asing bagi telinga para resepsionis. "Kalian tidak tahu siapa saya? Saya adalah Sari Gunawan, pemilik Gunawan Konstruksi." Seorang wanita paruh baya dengan rambut sasak yang mulai berantakan dan riasan wajah yang luntur terkena keringat sedang beradu mulut dengan petugas keamanan. Bu Sari tidak lagi mengenakan kebaya sutra mahalnya. Ia memakai gaun lama yang terlihat sedikit kebesaran, sisa-sisa kejayaan yang ia paksa untuk tetap terlihat megah. Di tangannya, ia mencengkeram tas bermerek yang kulitnya sudah mulai mengelupas.
Mohon maaf, Ibu. Seperti yang sudah saya katakan, tanpa janji temu, Ibu tidak bisa naik ke lantai 50, ujar petugas keamanan dengan nada yang sangat sabar namun tegas. Janji temu? Saya ini calon mertua bos kalian. Arini itu hampir menjadi menantu saya. Berani-beraninya kalian menghalangi jalan saya. Busari berteriak, menarik perhatian para eksekutif dan karyawan yang sedang lalu lalang. Beberapa orang mulai berbisik sambil menunjuk-nunjuk ke arahnya. Dari arah lift VIP, Maya melangkah keluar. Ia sudah melihat keributan itu melalui CCTV di ruangannya. Dengan langkah anggun, sekretaris kepercayaan Arini itu menghampiri Busari. Ibu Sari, mohon tenang. Anda sedang berada di tempat umum, ucap Maya datar. Nah, ini dia. Kamu sekretaris si janda itu, kan? Busari menudingkan jarinya tepat di depan wajah Maya. Beritahu bosmu, jangan jadi orang picik. Hanya karena urusan makan malam, dia tega membuat kami terusir dari rumah kami sendiri. Katakan padanya, saya ingin bicara sekarang juga. Maya tidak bergeming. Ibu komisaris sedang sibuk. Beliau tidak menerima tamu dari masa lalu. Namun, jika ibu ingin membicarakan tentang sisa utang keluarga ibu ke bank mitra kami, saya bisa menjadwalkan Anda bertemu dengan Departemen Hukum. Hukum? Kurang ajar. Busari kehilangan kendali. Ia mencoba menerobos barisan keamanan, namun dengan sigap petugas menahannya. Arini, keluar kamu. Kamu pikir dengan uangmu kamu bisa merendahkan saya? Kamu tetap saja seorang janda yang tidak punya silsilah. Kamu mencuri perusahaan suamiku. Di lantai 50, Arini duduk di balik meja kaca besarnya. Ia bisa mendengar samar-samar suara keributan melalui interkom yang sengaja ia aktifkan. Wajahnya tidak menunjukkan amarah, melainkan kelelahan yang mendalam. Ia menatap layar monitor yang menampilkan wajah histeris Busari di lobi. Ibu, apakah perlu saya panggilkan polisi? Suara Maya terdengar melalui speaker. Arini terdiam sejenak. Ia memutar kursi kerjanya, menatap pemandangan kota yang mulai macet di bawah sana. Tidak, Maya. Biarkan dia naik. Antarkan dia ke ruang pertemuan kecil, bukan ke kantor pribadiku. 5 menit kemudian, pintu ruang pertemuan terbuka dengan kasar. Busari masuk dengan napas memburu, matanya merah karena amarah dan malu yang bercampur aduk. Saat melihat Arini yang duduk tenang dengan setelan kerja yang sangat elegan, Busari merasa seperti disiram air es. Perbedaan kelas di antara mereka kini terpampang nyata tanpa ada penyamaran sedikit pun. Duduklah, Tante, ucap Arini lembut, tanpa emosi. Jangan panggil saya Tante dengan mulutmu yang penuh kebohongan itu, teriak Busari sambil menggebrak meja. Kamu sudah puas? Hah? Melihat kami menderita? Adrian sekarang bekerja seperti kuli di gudang becek itu. Suamiku kena serangan jantung ringan dan sekarang hanya bisa terbaring di apartemen sempit yang bau apek. Kamu benar-benar iblis berbaju sutra. Arini meletakkan pulpen emasnya. Ia menatap Busari dengan tajam. Siapa yang memulai, Tante? Siapa yang melempar amplop berisi 50 juta rupiah ke atas meja dan menyuruh saya pergi karena saya dianggap sampah? Siapa yang menghina status saya di depan orang banyak hanya karena saya memakai kardigan sederhana? Itu karena saya ingin menjaga harga diri keluarga, bela Busari. Harga diri tidak dibangun dengan merendahkan orang lain, Tante Sari, potong Arini. Harga diri dibangun dengan integritas. Tante merasa menjadi korban sekarang? Padahal selama bertahun-tahun,
perusahaan suami tante memeras subkontraktor kecil, menunda pembayaran buruh, dan menyuap pejabat. Saya punya semua datanya. Saya tidak mencuri perusahaan suami tante. Saya menyelamatkannya dari penjara dengan cara mengambil alih semua beban utangnya. Busari tertegun. Mulutnya gemetar. Kamu sengaja merencanakan ini semua? Tidak. Saya awalnya ingin membantu sebagai calon menantu. Tapi di malam itu, di restoran milik saya sendiri, tante menunjukkan bahwa keluarga tante tidak layak dibantu. Tante hanya mencintai kekuasaan, bukan manusia. Jadi, saya memberikan apa yang tante inginkan, kebenaran tanpa polesan uang. Arini berdiri, berjalan mendekati jendela. Sekarang, tante punya dua pilihan. Pertama, tante pergi dari sini, berhenti membuat keributan, dan biarkan Adrian menyelesaikan masa percobaannya di gudang. Jika dia berhasil, dia akan punya karir yang nyata. Atau pilihan kedua, saya akan melaporkan temuan korupsi suami tante ke pihak berwajib hari ini juga, dan tante bisa menyusulnya ke penjara. Ruangan itu mendadak sunyi senyap. Busari merosot ke kursi, kekuatannya hilang seketika. Ia menyadari bahwa wanita di depannya ini bukanlah janda yang bisa ia intimidasi. Ini adalah penguasa yang memegang nyawa finansial keluarganya. Tolong, jangan penjara suamiku, isak Busari mulai pecah. Dia sudah tua, dia tidak akan kuat. Kalau begitu, belajarlah hidup sederhana, tante. Belajarlah menghormati pelayan, menghormati pengemis, dan menghormati janda tanpa melihat isi dompetnya. Arini berbalik, menatap Busari dengan dingin. Maya, antar Ibu Sari keluar. Dan pastikan dia mendapatkan taksi. Jangan biarkan dia pulang naik bus, saya masih punya sedikit rasa kasihan. Busari keluar dari ruangan itu dengan bahu yang merosot. Tidak ada lagi sisa-sisa keangkuhan nyonya besar menteng. Saat pintu tertutup, Arini menghela napas panjang. Ia meraih sebuah bingkai foto kecil di mejanya, foto mendiang suaminya. Mas, dunia ini memang keras, bisiknya. Kadang kita harus menjadi monster untuk mengajari orang lain bagaimana caranya menjadi manusia. Namun, di tengah keheningan itu, ponsel Arini bergetar. Sebuah pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal masuk. Ibu Komisaris, ada masalah di gudang cakung. Adrian, dia terlibat perkelahian dengan mandor dan sekarang dilarikan ke rumah sakit. Mata Arini membelalak. Meski ia kecewa, ada bagian dari hatinya yang masih berdenyut mendengar nama pria yang pernah ia cintai itu dalam bahaya. Rumah sakit umum di pinggiran Jakarta itu tampak kontras dengan klinik mewah yang biasa dikunjungi keluarga Gunawan. Bau karbol yang menyengat, lorong-lorong sempit yang dipadati pasien, dan suara tangisan anak-anak menjadi latar belakang yang menyesakkan. Arini melangkah menyusuri koridor bangsal kelas 3 dengan cepat. Ia tetap mengenakan pakaian kerjanya, namun ia menutupi wajahnya dengan masker dan topi agar tidak menarik perhatian. Maya berjalan di sampingnya, tampak cemas. Ibu, dokter bilang luka Adrian cukup serius di bagian pelipis dan tulang rusuk. Dia mencoba membela seorang buruh tua yang upahnya dipotong oleh mandor gudang itu. Langkah Arini terhenti sesaat. Dia berkelahi karena membela orang lain. Benar, Bu. Mandor itu mengejek buruh tersebut, dan Adrian tidak tahan melihatnya. Dia yang biasanya takut kotor, tiba-tiba saja menerjang mandor itu, jelas Maya. Arini tidak menjawab, namun ada sesuatu yang berdesir di dadanya. Sebuah percikan harapan bahwa mungkin, di bawah timbunan ego dan kesombongan, masih ada jiwa yang tersisa dalam diri Adrian. Di ujung bangsal,
Arini menemukan ranjang Adrian. Pria itu terbaring dengan perban melingkar di kepala dan memar biru keunguan di pipi kirinya. Ia tampak jauh lebih kurus dan sangat letih. Di samping ranjangnya, tidak ada Bu Sari atau Pak Gunawan. Yang ada hanyalah sebuah botol air mineral setengah kosong dan nampan berisi makanan rumah sakit yang tidak disentuh. Saat Arini mendekat, Adrian membuka matanya perlahan. Ia meringis menahan sakit, namun matanya langsung membelalak saat mengenali sosok di depannya. Arini, suaranya serak, hampir menyerupai bisikan. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu ingin melihat betapa pecundangnya aku sekarang? Arini menarik sebuah kursi plastik yang sedikit goyang dan duduk di sampingnya. Aku mendengar kamu membuat keributan di tempat kerja. Kamu tahu bahwa memukul atasan adalah pelanggaran berat di perusahaanku? Adrian tersenyum pahit, sebuah senyum yang tulus meski tertutup luka. Pecat saja aku, Arini. Aku memang pantas mendapatkannya. Tapi aku tidak bisa diam saja. Mandor itu, dia menghina Pak Ujang, buruh yang sudah bekerja 10 tahun di sana. Dia menyebutnya beban karena Pak Ujang mulai lambat bekerja. Kata-kata itu mirip dengan apa yang sering diucapkan mamaku padamu. Adrian terbatuk, memegangi tulang rusuknya yang dibalut perban. Aku baru sadar betapa menjijikannya kata itu. Aku baru mengerti kenapa kamu begitu marah malam itu. Arini menatap tangan Adrian yang kasar dan penuh luka gores akibat bekerja di gudang. Mengapa kamu tidak menelpon orang tuamu? Mereka sedang sibuk dengan masalah mereka sendiri. Adrian membuang muka. Mama tidak akan mau datang ke rumah sakit seperti ini. Dia bilang ini tempat orang miskin. Dia lebih peduli pada sisa-sisa berliannya daripada anak yang memalukannya karena bekerja sebagai kuli. Ada keheningan panjang di antara mereka. Keheningan yang tidak lagi dipenuhi dengan kepura-puraan status atau dendam. Kamu berubah, Adrian, ucap Arini pelan. Aku dipaksa berubah oleh kenyataan, Arini. Dan kenyataan itu pahit. Adrian kembali menatapnya. Tapi anehnya, di gudang itu, saat aku tidak punya apa-apa untuk dipamerkan, aku merasa lebih bebas. Aku tidak perlu menjadi Pangeran Gunawan. Aku hanya Adrian. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa punya martabat karena aku berdiri untuk orang lain, bukan untuk hartaku. Arini berdiri, ia berjalan menuju jendela bangsal yang menatap ke arah tempat parkir yang padat. Biaya rumah sakitmu sudah aku lunasi. Dan soal mandor itu, dia sudah dipecat karena terbukti melakukan penggelapan upah buruh. Terima kasih, bisik Adrian. Tapi tolong, jangan beri aku posisi manajer atau apapun karena rasa kasihan. Biarkan aku kembali ke gudang setelah aku sembuh. Aku ingin menyelesaikan apa yang aku mulai. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri, bahkan tanpa dukunganmu. Arini berbalik, menatap pria itu dengan pandangan yang sedikit melunak. Dokter bilang kamu butuh istirahat seminggu. Setelah itu, manajer area akan menilaimu. Jika kinerjamu bagus, kamu akan naik ke posisi supervisor lapangan. Bukan karena aku yang memintanya, tapi karena Pak Ujang dan teman-temannya membuat petisi agar kamu tetap di sana. Mata Adrian berkaca-kaca. Ia tidak pernah menyangka akan mendapatkan penghormatan dari orang-orang yang selama ini ia anggap tidak ada. Arini, panggil Adrian saat Arini hendak melangkah pergi. Apakah masih ada kesempatan untuk kita? Bukan untuk aku sebagai anak Gunawan dan kamu sebagai pemilik grup besar. Tapi hanya kita.
Arini berhenti di ambang pintu. Ia tidak berbalik. Hati yang pecah tidak bisa disambung dengan uang, Adrian. Dan kepercayaan yang hilang butuh waktu lama untuk tumbuh kembali. Saat ini, fokuslah menjadi manusia yang lebih baik. Biarkan takdir yang menjawab sisa pertanyaannya. Arini melangkah keluar, meninggalkan bangsal itu dengan perasaan yang lebih ringan. Namun, di lorong rumah sakit, ia berpapasan dengan Bu Sari yang baru saja tiba. Kali ini, Bu Sari tidak marah-marah. Ia tampak ketakutan, membawa tas plastik berisi pakaian ganti. Saat melihat Arini, Bu Sari tertunduk malu, tidak berani menatap mata janda miskin yang kini menjadi penyelamat nyawa anaknya. Arini hanya melewatinya begitu saja, memberikan ruang bagi seorang ibu untuk melihat anaknya yang sedang berjuang menemukan jati diri yang sesungguhnya. 6 bulan telah berlalu sejak badai yang menghancurkan keluarga Gunawan meledak di restoran Le Grand. Jakarta masih sama, padat, bising, dan tak kenal ampun. Namun, di dalam sebuah kantor kecil di kawasan industri yang jauh dari Gemerlap Sudirman, seorang pria sedang sibuk memeriksa laporan logistik dengan dahi berkerut. Adrian kini bukan lagi pria yang aromanya didominasi parfum mahal dari butik Paris. Kini, ia berbau debu jalanan dan kerja keras. Kulitnya lebih gelap, tubuhnya lebih padat, dan yang terpenting, tatapan matanya jauh lebih tenang. Ia telah naik menjadi supervisor lapangan, bukan karena belas kasihan Arini, melainkan karena ia adalah orang pertama yang datang saat gudang kebanjiran dan orang terakhir yang pulang untuk memastikan semua buruh mendapatkan hak lembur mereka. Kehidupan di rumah juga berubah total. Mereka kini tinggal di sebuah apartemen subsidi yang sempit. Pak Gunawan, yang kesehatannya mulai membaik, kini mengisi waktu dengan mengajar kursus teknik secara daring untuk pemuda-pemuda kurang mampu. Namun, ujian sesungguhnya tetap ada pada Bu Sari. Pagi itu, Arini memutuskan untuk melakukan satu langkah terakhir dalam rencananya. Ia mengirimkan sebuah paket melalui kurir anonim ke apartemen keluarga Gunawan. Di dalamnya terdapat sebuah surat kontrak resmi dan selembar cek kosong. Sore harinya, Arini menunggu di sebuah taman kota yang sederhana, tempat yang jauh dari jangkauan paparazzi atau relasi bisnisnya. Ia duduk di bangku kayu, mengenakan pakaian santai tanpa merek, kembali ke gaya sederhananya dulu. Tak lama kemudian, Adrian datang bersama Bu Sari. Ini adalah pertama kalinya Arini bertemu Bu Sari sejak kejadian di rumah sakit. Bu Sari tampak sangat berbeda. Ia mengenakan pakaian yang rapi namun bersahaja, tanpa perhiasan mencolok yang biasanya membebani leher dan lengannya. Arini, panggil Adrian. Ia berdiri di depan Arini dengan sikap hormat, namun tanpa rasa minder yang berlebihan. Kalian datang, ucap Arini. Apakah kalian sudah melihat isi paket itu? Bu Sari melangkah maju. Ia mengeluarkan cek kosong itu dan meletakkannya kembali ke tangan Arini. Tangannya sedikit gemetar, namun matanya menatap Arini dengan penuh kesadaran. Arini, ibu ingin meminta maaf. Suara Bu Sari tidak lagi melengking sombong. Suara itu kini berat dan penuh penyesalan. Cek ini, kami tidak bisa menerimanya. Selama 6 bulan ini, Adrian mengajari saya bahwa sepiring nasi yang dibeli dari gaji keringat sendiri rasanya jauh lebih nikmat daripada jamuan mewah yang dibayar dari hasil menginjak orang lain. Bu Sari menarik napas dalam. Dulu saya pikir harga diri saya adalah berlian saya. Ternyata, harga diri saya hilang justru saat saya memakai berlian itu untuk menghina orang yang lebih mulia dari saya. Kamu benar, Arini. Saya adalah beban bagi hati nurani saya sendiri selama bertahun-tahun. Arini menatap Bu Sari dengan dalam, mencari sisa-sisa kepalsuan,
namun ia hanya menemukan kejujuran yang pahit. Lalu bagaimana dengan kontrak itu? Saya menawarkan untuk mengembalikan rumah di Menteng dan posisi direktur untuk Adrian di perusahaan baru. Adrian menggeleng. Terima kasih, Arini. Tapi kami memutuskan untuk menolak. Kami ingin membeli rumah kami kembali suatu hari nanti dengan tabungan kami sendiri. Aku tidak ingin kembali ke posisi direktur hanya karena aku adalah mantan kekasih sang pemilik grup. Aku ingin naik jabatan saat aku memang sudah ahli dalam bidangnya. Adrian tersenyum kecil. Dan mengenai rumah Menteng, Papa bilang apartemen kami sekarang sudah cukup. Kami jadi lebih sering bicara satu sama lain di sana daripada di rumah besar itu. Arini tertegun. Inilah jawaban yang selama ini ia cari. Ia menyembunyikan status kekayaannya di awal untuk menemukan cinta, namun ia justru menemukan sesuatu yang lebih besar, transformasi sebuah keluarga. Aku bangga padamu, Adrian, ucap Arini tulus. Dan Tante Sari, terima kasih karena telah memilih untuk menjadi manusia kembali. Arini, tanya Adrian pelan, semua ini, apakah ini adalah ujian terakhirmu? Arini berdiri, menatap matahari yang mulai tenggelam, menciptakan siluet emas di antara gedung-gedung tinggi. Bisa dibilang begitu. Aku ingin memastikan bahwa kekuasaan yang aku miliki tidak menciptakan monster baru. Dan hari ini, aku melihat bahwa kalian telah mengalahkan monster dalam diri kalian sendiri. Arini berjalan mendekati Adrian, jarak di antara mereka kini terasa lebih dekat dari sebelumnya, bukan karena harta, melainkan karena kesetaraan jiwa. Masih ada satu bab lagi yang harus kita selesaikan, Adrian. Tapi kali ini, tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi penyamaran. Apakah kamu siap menghadapi dunia sebagai pasangan dari wanita yang mungkin akan membuatmu selalu berada di bawah bayang-bayang kekuasaannya? Adrian meraih tangan Arini. Tangannya yang kasar kini terasa sangat kokoh. Aku tidak akan berada di bawah bayang-bayangmu, Arini. Aku akan berdiri di sampingmu, menjaga agar bayangan itu tidak pernah menelan hatimu yang baik. Busari tersenyum melihat mereka dari kejauhan, sebuah senyum yang kini tulus, tanpa ada hitungan mahar di kepalanya. Malam itu, di taman kota yang sederhana, sebuah ikatan baru terbentuk, bukan dari emas yang disembunyikan, tapi dari kejujuran yang terungkap. 1 tahun kemudian, aula utama Le Grand Hotels Resorts kembali menjadi pusat perhatian. Namun, kali ini suasananya sangat berbeda dari makan malam penuh ketegangan di masa lalu. Tidak ada aroma kesombongan yang menusuk, tidak ada pameran perhiasan yang memuakkan. Ruangan itu didekorasi dengan bunga-bunga liar dan aksen kayu yang hangat, menciptakan nuansa yang elegan namun tetap membumi. Malam ini adalah peringatan ulang tahun Arini Group yang ke-10, sekaligus momen yang telah lama dinantikan oleh banyak orang. Arini berdiri di belakang panggung, menatap bayangannya di cermin. Ia tidak lagi mengenakan kardigan krem yang pudar, namun ia juga tidak memakai gaun yang berlebihan. Ia memilih dress putih tulang dengan potongan minimalis yang memancarkan kewibawaan alami. Sebuah ketukan pelan di pintu membuyarkan lamunannya. Adrian masuk dengan setelan jas hitam yang pas di tubuhnya yang kini lebih tegap. Ia tidak lagi tampak seperti pemuda manja yang ragu-ragu, ada kematangan di garis wajahnya. Semua orang sudah menunggumu, Arini, ucap Adrian lembut. Ia mendekat dan merapikan sedikit helai rambut Arini yang jatuh. Termasuk Pak Ujang dan tim dari Gudang Cakung. Mereka duduk di barisan depan, tepat di samping jajaran direksi. Arini tersenyum. Itu tempat yang seharusnya bagi mereka yang membangun fondasi perusahaan ini, Adrian. Saat Arini melangkah ke podium,
Tepuk tangan riuh mengguncang ruangan. Di barisan depan, terlihat Pak Gunawan yang nampak sehat dan bugar, serta Bu Sari yang kini memiliki binar mata yang jauh lebih ramah. Bu Sari tidak lagi duduk dengan dagu terangkat tinggi. Ia justru sibuk berbincang akrab dengan istri Pak Ujang, menunjukkan betapa waktu telah mencuci bersih karat kesombongan dari hatinya. Arini memegang mikrofon, menatap ratusan wajah di depannya. 10 tahun yang lalu, saya membangun perusahaan ini dengan sebuah impian bahwa kesuksesan bukan tentang berapa banyak harta yang kita kumpulkan, tapi berapa banyak martabat yang bisa kita jaga. Suara Arini bergema, tenang namun penuh tenaga. Saya pernah mencoba menyembunyikan siapa diri saya untuk mencari kebenaran. Dan dalam perjalanan itu, saya menemukan bahwa musuh terbesar kita bukanlah kemiskinan harta, melainkan kemiskinan empati. Malam ini, saya ingin mengumumkan bahwa Arini Group akan secara resmi mengubah struktur kepemilikannya menjadi koperasi karyawan untuk sektor logistik dan konstruksi. Karena bagi saya, tidak ada penguasa tunggal dalam sebuah keluarga besar. Sorak-sorai kembali pecah. Di sudut ruangan, Pak Baskoro tampak menghapus air mata bangganya. Ia telah melayani banyak penguasa, namun hanya satu yang benar-benar memahami arti pelayanan sejati. Setelah acara formal selesai, Arini dan Adrian menyelinap keluar menuju balkon yang menghadap ke kerlap-kerlip lampu Jakarta. Udara malam berembus pelan, membawa aroma kebebasan. "Kamu benar-benar melakukannya, ya?" tanya Adrian sambil bersandar di pagar balkon. "Memberikan sebagian besar sahammu kepada mereka." "Harta itu hanya titipan, Adrian. Aku sudah cukup dengan apa yang aku miliki sekarang." Arini menatap langit. "Lagi pula, aku sudah mendapatkan mahar yang paling mahal dari semuanya." Adrian mengernyitkan dahi. "Apa itu?" "Aku bahkan belum memberimu cincin baru yang setara dengan kekayaanmu." Arini tertawa kecil, ia meraih tangan Adrian yang kini memiliki bekas luka kecil, tanda kehormatan dari kerja kerasnya. "Mahar itu adalah kamu. Versi dirimu yang berani melawan ketidakadilan, yang berani berkeringat di bawah terik matahari, dan yang mencintaiku tanpa peduli apakah aku seorang janda miskin atau seorang komisaris utama." Adrian menarik Arini ke dalam pelukannya. Di bawah langit Jakarta yang luas, ia menyadari bahwa cinta mereka kini tidak lagi berdiri di atas pondasi yang rapuh. "Dulu, aku malu jika orang melihatku bersamamu saat kamu memakai baju lusuh itu," bisik Adrian di telinga Arini. "Sekarang, aku justru merasa paling bangga saat dunia tahu bahwa wanita hebat sepertimu memilih pria biasa sepertiku untuk berjalan di sampingmu." Tiba-tiba, Bu Sari muncul di pintu balkon, membawa 2 gelas jus jeruk sederhana. Ia nampak ragu sejenak sebelum mendekat. "Arini, Adrian maaf mengganggu," ucap Bu Sari dengan suara lembut. "Ibu hanya ingin bilang, terima kasih. Terima kasih karena sudah memberikan ibu kesempatan untuk melihat dunia dengan cara yang benar. Dan Arini, ibu punya sesuatu untukmu." Bu Sari mengeluarkan sebuah kotak kecil yang sudah tua. Di dalamnya terdapat sebuah bros perak sederhana berbentuk bunga melati. "Ini bukan berlian. Ini adalah milik ibu saya. Satu-satunya benda yang saya simpan saat semua aset kita disita. Ini tidak bernilai miliaran, tapi ini adalah lambang kesucian niat. Maukah kamu menerimanya sebagai tanda bahwa ibu benar-benar menerima kamu sebagai bagian dari jantung keluarga ini?" Arini terenyuh. Ia membiarkan Bu Sari menyematkan bros itu di gaun putihnya. Bros itu tampak berkilau lebih indah daripada berlian hitam manapun yang pernah ia miliki. Cerita ditutup dengan tawa kecil mereka bertiga di bawah sinar rembulan. Arini memang telah menyembunyikan status kekayaannya di depan calon mertuanya, namun dalam prosesnya, ia justru menemukan kekayaan yang sesungguhnya,
sebuah keluarga yang telah menemukan kembali jiwanya yang hilang. Status tidak lagi penting, karena di mata mereka, setiap orang kini adalah pemilik mahkota dalam kesederhanaannya masing-masing. Tamat.